Baik, para pastor, para suster, dosen, mahasiswa-mahasiswi, para alumni, serta para peserta webinar yang terkasih, selamat malam kepada kita sekalian. Kembali lagi kita dikumpulkan di malam ini untuk bersama-sama mengikuti seri webinar Teologi Sekolah Tinggi Filsafat Seminari Pineleng paket kedua. Seri webinar ini merupakan kelanjutan dari paket pertama yang dilaksanakan dalam rentang waktu bulan Januari hingga bulan Juni 2021. Seri webinar ini merupakan bagian dari pengabdian dan pelayanan masyarakat oleh Sekolah Tinggi Filsafat Seminari Pineleng. Nah, dalam paket kedua ini, kita diajak untuk mendalami tema menjadi manusia Kristen yang tangguh. Di malam ini, kita berada pada sesi ketiga dari paket kedua, seri webinar teologi. Topik yang menarik yang diangkat adalah devosi atau kultus pada orang kudus, sejarah, peran, dan problematika. Devosi pada orang kudus adalah bentuk ekspresi iman yang familiar dan sangat dicintai bagi sebagian besar umat Katolik. Devosi kepada orang kudus ini sangat melekat erat dalam kehidupan beriman. Namun pertanyaannya, apakah kita mengetahui dari mana devosi tersebut akhirnya hidup dalam gereja? Malam ini kita akan dihantar untuk mendalami tentang devosi atau kultus pada orang kudus. Sehingga selain mendoakan dan mempraktikkan, kita pun diharapkan dapat mengetahui apa itu devosi, bagaimana sejarah, dan juga bagaimana problematikanya. Dengan demikian, diharapkan kita dapat semakin menghayati devosi yang kita doakan itu dan semakin menumbuhkan iman kita. Untuk mendalami tema ini, kita akan diantar oleh dosen teologi, ahli sejarah gereja di Sekolah Tinggi Filsafat Seminari Pineleng, Pastor Antonius Tukiran SS, lisensiat sejarah gereja. Nah, webinar kita di malam ini akan terdiri dari dua sesi. Yang pertama, presentasi dari narasumber, dan kedua, diskusi tanya jawab. Sebelum kita mengikuti pemaparan materi, izinkan saya untuk memperkenalkan narasumber kita di malam hari ini. Pastor Antonius Tukiran lahir di Purworejo, Jawa Tengah pada tahun 1968 dan ditabiskan imam pada tahun 1998. Beliau pernah belajar sejarah gereja, program baccalaureate dan lisensiat di Universitas Kepausan Gregoriana Roma, Italia dari tahun 2012 sampai tahun 2015. Sekarang beliau mengajar sejarah gereja di Sekolah Tinggi Filsafat Seminari Pineleng. Demikian perkenalan singkat. Sebelum kita lanjut ke materi, saya ingin menghimbau kepada kita sekalian, apabila pada saat materi disampaikan dan ada pertanyaan, silakan dituliskan di kolom chat. Sekarang, marilah kita mengikuti bersama materi yang akan dibawakan oleh narasumber. Kepada Pastor Anton, disilakan. Baik, langsung saja supaya tidak berpanjang-panjang, dan saya lihat di sini ada beberapa orang yang ada banyak orang yang cukup paham soal devosinya, liturginya, teologinya, maka yang saya sampaikan di sini lebih perspektif sejarahnya. Lebih perspektif sejarahnya. Baik, saya beri judul kultus terhadap orang kudus. Kalau devosi mungkin lebih doanya begitu ya. Kultus mungkin cakupannya lebih luas. Tapi baik, dalam gereja ada beberapa istilah yang menjadi istilah teologis, teologi liturgi katakanlah begitu, tapi tidak familiar di kalangan umat. Yang pertama itu penyembahan. Bahasa Yunaninya latria, bahasa Inggrisnya adoration. Nah, itu hanya diberikan kepada Allah. Kemudian ada sembah bakti, hyperdulia, veneration, itu diberikan kepada Bunda Maria. Dan kemudian ada yang namanya hormat bakti, itu saya terjemahkan dari bahasa Inggris service, atau aslinya bahasa Yunani dulia. Itu diberikan kepada santo santa.
Nah, praktek kultus terhadap orang kudus ini itu dilakukan oleh gereja Katolik, baik Barat maupun Timur, gereja Ortodoks Timur, Yunani, gereja Ortodoks Oriental, Koptik Mesir, Syria, Armenia, gereja Assyria Timur yang dulu berpusat di Irak tapi sekarang sudah pindah ke Amerika sejak sesudah Perang Dunia Pertama, dan kelompok tertentu dalam gereja Anglikan. Gereja-gereja Protestan pada umumnya sudah tidak pernah mempraktekkan penghormatan terhadap orang kudus ini. Nah, praktek penghormatan atau kultus terhadap orang kudus ini mempunyai beberapa latar belakang. Pertama, latar belakang antropologis. Kita manusia mempunyai kecenderungan untuk menghormati pahlawannya atau orang yang dianggap sebagai teladan, orang yang dianggap sebagai pahlawan yang berjasa. Itu kecenderungan umum yang rupanya melekat dalam kodrat kita manusia. Kemudian latar belakang kultural pada awal kekristenan. Kekaisaran Romawi meminta warganya untuk menghormati kaisar. Tapi pada waktu itu kan belum ada media sosial seperti sekarang, sehingga bagaimana mau tahu kaisarnya itu seperti apa? Kehadiran kaisar itu diwakili, katakanlah seperti itu, oleh patung kaisar yang dibuat dan didirikan di mana-mana. Tetapi sebenarnya hal seperti itu rupanya merupakan gejala universal, boleh dikatakan. Karena dipraktikkan di mana-mana dari dulu hingga sekarang. Ya di tempat kita misalnya setiap ganti presiden dan wakil presiden, maka diganti pula foto yang dipasang. Nah, itu jadi untuk memudahkan mengetahui siapa yang menjadi presiden dan wakil presiden sekarang, maka foto presiden dan wakil presiden dipasang di mana-mana. Jadi itu rupanya gejala yang umum di mana-mana, sehingga boleh dikatakan bersifat universal. Baik, yang berikut sejarah singkatnya. Gereja kita itu berumur 2000 tahun, kurang lebihnya. Dan banyak hal yang muncul dalam sejarah yang sudah lama, tapi masih kita praktekkan sekarang, tetapi seringkali kita sekarang ini kurang mengetahui asal-usulnya. Maka baik kita memahami sejarah, bukan memahami masa lampau, tetapi melihat sejarah untuk memahami masa sekarang, memahami apa yang dipraktekkan sekarang ini. Nah, penghormatan atau kultus terhadap orang kudus itu dimulai dengan kultus atau penghormatan terhadap para martir. Dan itu muncul secara spontan di tengah umat beriman. Mereka menghormatinya dengan cara merayakan dies natalis para martir, yaitu hari kelahirannya di surga, dan itu berarti adalah hari kematiannya di dunia ini. Caranya bagaimana? Caranya di atas makam dari seorang martir dirayakan Ekaristi, dan pasio atau kisah sengsaranya diceritakan. Kemudian nama mereka, nama para martir itu ditulis juga dalam kalender pesta untuk perayaan-perayaan. Lalu tubuh dan benda-benda milik sang martir mulai dihormati. Ini cikal bakal dari penghormatan terhadap relikwi atau sisa-sisa tubuh atau hal-hal yang terkait dengan orang kudus. Lalu dalam rangka perayaan itu mulai muncul juga doa permohonan dengan pengantaraan orang kudus itu untuk kepentingan orang yang masih hidup. Ini berbeda dengan doa permohonan untuk orang yang mati yang lainnya, yaitu supaya dia berbahagia di surga, supaya dia hidup bersama Allah, seperti itu. Tapi untuk seorang martir, diajukan permohonan untuk kepentingan orang yang masih hidup. Jadi martir itu lalu dia menjadi perantara untuk doa. Awalnya seperti itu. Lalu kemudian muncul teologi tentang kemartiran. Kalau tadi praktek penghormatan atau kultus terhadap para martir, lalu mulai muncul teologi tentang kemartiran.
Kemartiran itu dipahami sebagai mengikuti teladan Kristus dan perang melawan setan. Dan dalam peperangan atau pertempuran itu, sang martir menang. Ignatius dari Antiokhia menghayati saat-saat menjelang kemartirannya di Roma itu sebagai kerinduan untuk bersatu dengan diri sang Kristus. Dengan demikian kemartiran dihayati sebagai persatuan dengan Kristus. Nah, penderitaan seorang martir itu luar biasa karena dia mati demi imannya. Dan secara manusiawi sebenarnya itu boleh dikatakan hampir-hampir tidak mungkin. Maka orang memahami bahwa kalau orang bisa mati sebagai martir itu karena kehadiran dan pertolongan Roh Kudus yang menguatkan sang martir. Kemartiran juga sering dimengerti sebagai ikut ambil bagian dalam karya penebusan demi keselamatan sesama. Karena dengan menjadi martir, seseorang itu menyatukan diri dengan Kristus. Clemens dari Alexandria mengatakan bahwa kemartiran merupakan kepenuhan dan kesempurnaan cinta kasih terhadap Allah dan terhadap sesama. Para bapak gereja memahami kemartiran itu dalam kaitan dengan sakramen baptis. Sakramen baptis diayati sebagai mati bersama dengan Kristus. Tetapi kemartiran mempunyai arti yang mirip-mirip dengan baptis itu. Tertullianus misalnya mengatakan bahwa kemartiran itu setara dengan sakramen baptis. Maka orang yang sudah beriman kepada Kristus tetapi mati sebelum dibaptis, maka baptisnya sering disebut sebagai baptis darah. Tapi baptis darah juga bisa dikatakan atau dimengerti sebagai baptis kedua. Baptis pertama adalah baptis dengan air, baptis kedua yaitu kematian sebagai martir. Dan itu dianggap lebih murni daripada baptis pertama dengan air. Sedangkan Cyprianus mengatakan bahwa dengan baptis dengan air, orang mendapatkan pengampunan dosa. Dalam baptis dengan darah, orang menerima mahkota keutamaan. Jadi lebih tinggi sedikit daripada baptis yang pertama, baptis dengan air. Kemartiran juga mempunyai makna eskatologis terkait dengan katakanlah akhir zaman. Kemartiran dipandang sebagai anugerah atau karisma yang diberikan oleh Allah. Dan kemartiran juga dipahami sebagai bentuk pengalaman mistik yang membangunkan di dalam diri orang Kristen suatu perasaan jatuh dalam segala hal yang bersifat duniawi. Karena di hadapan kematian, segala sesuatu yang bersifat duniawi itu tidak ada artinya lagi. Dalam arti itulah orang lalu merasa jatuh dalam hal yang sifatnya duniawi. Dan orang merasakan suatu pengalaman mistik, yaitu persatuan dengan Allah. Di samping itu, kemartiran juga mengarahkan orang beriman pada kenyataan terakhir, yaitu hidup di surga bersama dengan Allah. Itulah yang menjadi tujuan hidup orang beriman. Nah, tadi sudah saya katakan bahwa doa dalam perayaan Dies Natalis atau peringatan hari kematian seorang martir mulai muncul doa permohonan kepada para martir. Nah, doa permohonan kepada para martir ini didasarkan pada keyakinan akan persekutuan para kudus dan kebangkitan badan.
Yang berikut, pada keyakinan bahwa orang yang mati demi iman mempunyai status yang lebih tinggi daripada orang yang lainnya, orang yang mati alamiah misalnya karena sakit misalnya. Orang yang mati sebagai martir itu lebih statusnya lebih tinggi. Dan yang berikut, kekuatan para martir hadir melalui barang peninggalannya atau relikwi. Barang peninggalan itu bisa potongan jenazahnya misalnya, atau potongan dari benda-benda yang pernah digunakan atau yang pernah dimilikinya, pakaian misalnya, seperti itu. Orang mempunyai keyakinan seperti itu, sehingga orang juga mulai berdoa menghormati para martir, bukan hanya di makamnya, tetapi juga di hadapan benda-benda peninggalannya, relikwi. Baik keyakinan seperti itu terlihat dalam dokumen kuno yang dikenal sebagai Kisah Sengsara Santa Perpetua. Itu berasal dari abad ketiga. Nah, masa penganiayaan itu berakhir dengan yang dikenal sebagai Dekret Milano tahun 313. Nah, dekret ini dikeluarkan oleh Kaisar Konstantinus, Kekaisaran Romawi bagian Barat, bersama dengan Licinius, Kaisar Romawi di bagian Timur. Mereka bertemu di Milan atau Milano, Italia Utara, lalu mengeluarkan sebuah dekret. Nah, yang penting untuk orang Kristen ialah bahwa dekret itu memberikan kebebasan kepada semua orang untuk menjalankan ibadat sesuai dengan agamanya masing-masing. Jadi termasuk orang Kristen di sini diberikan kebebasan untuk menjalankan ibadatnya. Nah, dengan terbitnya Dekret Milano, boleh dikatakan masa penganiayaan terhadap orang Kristen berakhir. Walaupun di sana sini kadang masih terjadi, tetapi secara umum masa penganiayaan terhadap orang Kristen berakhir. Nah, itu berarti hilang pula kesempatan untuk menjadi martir. Padahal menjadi martir itu dipandang sebagai kesempurnaan orang Kristen. Nah, sekarang kesempatan untuk menjadi orang Kristen yang sempurna itu hilang. Maka mulai muncul konsep baru tentang kesucian. Orang suci adalah orang yang hidup dengan semangat mati raga dan penuh cinta kasih. Nah, di Kekaisaran Romawi bagian Timur mulai muncul hidup membiara. Nah, hidup membiara itu di Timur mempunyai kecenderungan untuk menjadi ekstrim. Maka muncul pola hidup membiara yang dalam bahasa Inggris disebut stylites. Orang tinggal di atas sebuah pilar. Nah, orang tinggal di atas sebuah pilar, bagaimana dia makan, minum, itu tergantung dari pemberian orang. Nah, dengan demikian maka itu menjadi salah satu bentuk mati raga yang luar biasa. Nah, orang-orang yang menjalani mati raga seperti itu mulai dihormati. Mulai dihormati. Mulai di Syria ya, di Syria lalu di mana-mana, orang yang hidup dengan semangat mati raga dihormati sebagai sancti atau orang yang suci. Nah, para sancti ini, orang-orang yang suci, yang dipandang suci ini, dipandang memiliki kekuatan-kekuatan adi kodrati atau supernatural, dan bisa menjadi pengantara mukjizat. Dan dipandang juga para sancti ini mampu melindungi masyarakat. Jenazah dan makamnya dihormati. Lalu orang sering juga bersumpah atau mengajukan permohonan untuk kesembuhan dari sakit atau memohon mukjizat untuk bebas dari kesulitan ini dan itu.
di atas kubur dari orang-orang yang suci atau di dekat relikwinya, Itulah keyakinan yang muncul pada masa itu, sesudah masa penganiayaan berakhir. Nah, pada masa itu sekitar abad keempat dan beberapa abad kemudian, di wilayah timur Kekaisaran Romawi, penghormatan dipusatkan di kubur para martir atau orang suci atau sancti tadi. Kemudian abad keempat, kubur orang suci atau boleh dikatakan jenazah dari orang suci itu dipindahkan ke tempat yang baru. Kalau sebelumnya di tempat pekuburan umum, tapi ini sekarang mulai dikhususkan, disendirikan dari yang lain. Nah, penghormatan dilakukan di tempat makamnya yang baru, di tempat yang ada relikwinya, di tempat yang ada gambar atau patungnya. Jadi itu kemungkinan tempat penghormatan, terjadi pergeseran sedikit, bukan hanya di makamnya, tetapi juga bukan hanya di tempat makam semula, tapi juga di tempat makam baru atau di tempat yang ada relikwinya. Nah, itu tadi di wilayah Kekaisaran Romawi bagian timur, sekarang di wilayah Kekaisaran Romawi bagian barat. Oh ya, Kekaisaran Romawi bagian barat itu wilayahnya Afrika Utara dengan secara garis besar Eropa Barat sekarang ini. Sedangkan Kekaisaran Romawi bagian timur itu wilayah di sekitar Laut Mediterania, Turki, Mesir, Israel, Palestina, Syria, Libanon sekarang ini, sekitar itu wilayahnya. Oke. Sampai abad ke-8 di wilayah Kekaisaran Romawi Barat, kultus terhadap orang kudus masih fokus pada makam para martir dan pengaku iman. Yang dimaksudkan dengan pengaku iman adalah orang-orang yang pada masa penganiayaan dia mengakui imannya, tidak menyangkal imannya, tetapi pada akhirnya dia karena sesuatu dan hal dia bisa bertahan hidup, maksudnya dia tidak dibunuh. Mungkin dia dianiaya tapi tidak sampai mati, sampai masa penganiayaan berakhir. Nah, para pengaku iman ini juga mendapatkan penghormatan yang khusus di kalangan umat beriman. Pada masa itu relikwi atau peninggalan dari para martir atau para pengaku iman itu mulai dibagi-bagi oleh uskup, terutama uskup Roma. Bahkan jenazah juga mulai dibagi-bagi. Maka bisa jadi tangannya santo ini ada di kota sana, kepalanya ada di kota sini, dan seterusnya. Pada waktu itu sering terjadi seperti itu. Nah, orang Kristen yang baru, maksudnya orang yang baru bertobat dari kekafiran, itu diberi relikwi sebagai pengganti jimat pagan, katakanlah jimat kafir begitu. Jimat-jimat yang tidak dari lingkungan Kristen. Itu harus ditinggalkan dan sekarang diganti dengan relikwi. Tempat jenazah atau relikwi menjadi tempat utama dalam penghayatan umat beriman, perjumpaan antara dunia manusiawi dan dunia ilahi. Nah, pada masa itu mulai ditulis yang disebut hagiografi, kisah tentang orang suci. Nah, hagiografi atau kisah tentang orang suci itu mencakup pasio, kisah sengsaranya, kisah penderitaannya, sampai dengan kematiannya. Lalu ada yang disebut vitae, riwayat hidup. Ada yang disebut libri miraculorum. Itu berisi kisah tentang mukjizat yang terjadi dengan pengantaraan orang suci. Dan ada translationes, itu catatan tentang pemindahan jenazah.
Jadi kalau jenazahnya dulu dimakamkan di mana, dipindah atau dipotong-potong dan seterusnya, lalu menjadi relikwi, dibagi-bagi, itu ada catatannya, ada dokumennya. Itu yang disebut translationes. Lalu mulai dalam hagiografi itu mulai muncul gambaran atau pandangan bahwa orang suci itu dia harus suci sejak sebelum dilahirkan. Maka orang suci itu dipandang sejak sebelum lahir itu sudah terpilih sebagai sarana kuasa ilahi. Jadi pada masa itu kesucian seorang martir atau seorang santo atau santa itu tidak pertama-tama tidak dilihat sebagai teladan hidup bagi orang beriman, tapi dilihat sebagai pengantara kuasa ilahi. Dalam masyarakat seringkali hagiografi ini atau kisah tentang orang suci ini digunakan oleh kaum kerabatnya sebagai sarana klaim status sosial. Jadi kalau dia seseorang, dia merasa ini keturunan kesekian dari seorang santo, lalu dia dianggap mempunyai status sosial yang lebih tinggi daripada yang lain-lain. Nah, seperti itu. Nah, sejak abad ke-9, martir dan santo santa itu dihormati secara khusus di tempat di mana dia berjasa. Misalnya, orang yang pertama kali menyebarkan iman Kristen di suatu daerah. Nah, orang itu dikubur di daerah itu, di salah satu tempat di daerah itu, lalu tempatnya itu kemudian menjadi pusat kehidupan umat beriman. Tempatnya itu bisa di gereja, bisa juga di tempat khusus yang memang dibangun untuk itu. Kalau sekarang ini Anda berziarah ke Eropa, Anda akan menemukan di gereja-gereja tua itu makam dari orang-orang yang sangat berjasa bagi gereja di daerah itu. Walaupun belum tentu secara resmi menjadi santo atau santa, tetapi mereka sangat dihormati. Biasanya di sekitar altar. Khusus di Roma, itu di basilika-basilika, di bawah altar, itu selalu ada makam. Contohnya di Basilika Santo Petrus, di bawah altarnya itu makam Santo Petrus. Demikian juga Basilika Santo Paulus di luar tembok, itu diyakini bahwa di bawah altarnya itu adalah juga makam dari Santo Paulus, seperti itu. Oke, pada masa itu devosi menjadi sangat berperan dalam hidup keagamaan setempat karena sanktuarium atau gereja di mana orang yang dipandang berjasa bagi gereja setempat itu menjadi lokasi, menjadi pusat dari kegiatan beriman. Nah, pada masa itu santo atau santa dipandang sebagai pembuat mukjizat, menjadi patron atau pelindung daerah setempat. Kadang-kadang kita masih mendengar santo santa tertentu menjadi pelindung suatu daerah tertentu. Contoh Santo Cyrillus dan Methodius itu menjadi pelindung Eropa misalnya. Nah, seperti itu. Nah, dulu kota-kota juga dipersembahkan kepada santo santa tertentu supaya santo santa itu menjadi pelindung. Nah, ini penetapan pelindung bagi suatu kota atau suatu daerah itu didasarkan pada keyakinan bahwa santo atau santa itu bisa melindungi daerah, terutama orang-orangnya yang ada di situ. Nah, sekarang pertanyaannya, siapa yang menyatakan kudusnya seseorang sehingga seseorang itu diberi gelar santo atau santa? Sebelum abad ke-9, prosesnya terjadi secara spontan
dan tidak ada proses resmi. Jadi kalau orang mulai berdoa di makam seseorang, lalu dipandang bahwa praktek itu merupakan bukti kekudusan dari orang yang dimakamkan di situ, itu sudah cukup begitu. Tapi kemudian mulai banyak sekali kultus terhadap santo santa yang tidak terlalu jelas, ya. Maka sinode gereja lokal mulai menetapkan bahwa kultus terhadap seseorang hanya apabila kekudusannya bisa dibuktikan dari riwayat hidupnya. Dan ada mukjizat post mortem. Mukjizat yang terjadi dengan pengantaraan orang itu sesudah orang itu mati. Jadi kalau orang itu sudah mati, ada orang berdoa dengan pengantaran orang itu, lalu terjadi mukjizat, maka itu menjadi bukti dari kekudusan dari orang itu. Maka boleh diadakan kultus terhadap orang itu. Nah, seperti itu. Nah, sejak abad ke-13, kualitas hidup seseorang itu dipandang lebih penting sebagai dasar penyebutan santo atau santa, sebagai dasar penggelaran orang kudus. Itu dipandang lebih penting daripada mukjizat. Nah, semakin hari semakin banyak orang yang dianggap sebagai orang kudus, dan sekali lagi semakin banyak juga yang tidak jelas riwayat hidupnya. Maka kepausan mulai mengambil alih proses pengakuan terhadap kesantuan seseorang. Itu yang kemudian berlaku sampai sekarang, ya. Jadi dalam gereja Katolik penggelaran itu secara resmi diberikan oleh kepausan, walaupun prosesnya dimulai dari gereja setempatnya. Baik, tadi sejarah munculnya kultus terhadap orang kudus yang sekarang ini masih dipraktekkan, ya. Jadi sejarah tadi dimaksudkan untuk memahami apa yang kita praktekkan sekarang. Baik, dalam sejarah juga ada upaya, ada gerakan atau semacam itu yang menentang atau melawan kultus terhadap para kudus. Alasan dasarnya ialah kekhawatiran jangan sampai umat beriman jatuh pada penyembahan berhala. Nah, itu dalam sejarah ada tiga peristiwa penting, katakanlah seperti itu, yang merupakan gerakan untuk menentang kultus terhadap orang kudus. Yang pertama adalah Sinode Elvira Spanyol tahun 305-306, kemudian ikonoklasme Bizantium abad ke-8 sampai abad ke-9, dan reformasi Protestan abad ke-16. Kita lihat satu-satu. Sinode Elvira Spanyol. Kanon atau keputusan nomor 36 mengatakan begini. Gambar-gambar tidak boleh ditempatkan di gereja agar tidak menjadi objek penyembahan dan pemujaan. Nah, gambar-gambar yang dimaksudkan adalah gambar-gambar orang kudus yang pada waktu itu sudah terjadi. Penghormatan terhadap orang kudus diperluas juga diperluas juga sampai pada penghormatan terhadap gambarnya atau patungnya. Apa yang menjadi alasan sehingga sinode di Elvira itu mengambil keputusan seperti itu? Itu karena ada kekhawatiran umat beriman jatuh dalam pemujaan berhala. Yang berikut adalah ikonoklasme di Bizantium atau Kekaisaran Romawi bagian timur, yang sekarang itu Istanbul, Turki itu, ya. Kita perjelas dulu istilah-istilah. Yang pertama ikon. Ikon itu gambar suci yang melukiskan Kristus, Bunda Maria,
orang-orang kudus dan adegan-adegan yang dikisahkan dalam kitab suci. Misalnya adegan Yesus dibaptis di Sungai Yordan misalnya. Ikon itu bukan sembarang gambar, tapi gambar dengan pola tertentu. Nanti kita akan lihat. Nah, ikon dipandang sebagai representasi atau tanda kehadiran pribadi yang digambarkan. Orang yang mau membuat ikon juga harus berpuasa dan berdoa dalam waktu tertentu. Itu ikon dan pembuatan ikon. Sedangkan ikonoklasme adalah gerakan sosial, politik, dan keagamaan. Dan juga argumentasi teologis untuk menentang penggunaan dan menghancurkan ikon-ikon. Jadi menentang penggunaan ikon dan argumentasi teologis untuk menghancurkan ikon-ikon. Itu istilah-istilah. Peristiwa ikonoklasme Bizantium berikut ini. Nah, itu yang dimaksudkan dengan ikon ya. Ikon itu lukisan-lukisan seperti ini dalam tradisi gereja timur ya. Dinding yang penuh dengan ikon ini disebut ikonostasis. Ini ruang yang memisahkan, atau terserah bisa juga dikatakan ruang yang mengantarai, dinding yang memisahkan atau dinding yang mengantarai ruang umat di sebelah sini dan panti imam di belakangnya. Sedangkan yang seperti mimbar di muka ini, ya, itu tempat untuk menaruh ikon yang diperingati pada hari itu. Jadi kalau hari Minggu ini ada 4 santo atau santa yang diperingati, maka ikon atau gambarnya itu dipasang di situ dan orang mencium ikon ini satu demi satu. Kalau hari itu hanya diperingati seorang santo saja, ya hanya dipasang satu gambar atau satu ikon dari santo itu. Nah, itu yang namanya ikon itu mempunyai pola yang sangat khas seperti itu. Gambarnya lebih dekoratif, kurang natural ya. Yang menarik di sini ialah dalam ikonostasis ini minimal ada 2 gambar, yaitu gambar yang disebut Kristus Pantokrator ya, dan Maria sebagai Theotokos, Bunda Allah. Maka dalam ikon gereja timur, Bunda Maria itu selalu digambarkan dengan kanak-kanak Yesus. Tidak pernah Bunda Maria digambarkan sendirian, seperti dalam tradisi gereja barat. Atau kita ini termasuk tradisi gereja barat, sehingga sering melihat gambar Bunda Maria sendirian. Nah, seperti itu. Oke, itu ikon itu gambar seperti ini. Nah, ikonoklasme di Bizantium itu terjadi dalam dua periode ya. Tahun 726 sampai 787 dan kemudian periode berikut terjadi tahun 815 sampai 843. Nah, gerakan untuk menghancurkan ikon itu mencapai puncaknya ketika Kaisar Leo III mengeluarkan dekret yang melarang pembuatan ikon dan melarang penggunaannya dalam ibadat dan memerintahkan agar gambar atau patung orang kudus kecuali salib dihancurkan. Mengapa demikian? Ada latar belakangnya. Latar belakang dekatnya adalah meletusnya gunung berapi di Laut Egea di antara Pulau Thera dan Pulau Therasia, dan letusan gunung berapi itu mengakibatkan tsunami bagi perkampungan di sekitarnya, di pantai di sekitarnya. Nah, Kaisar dan banyak pihak melihat peristiwa itu sebagai hukuman dari Tuhan. Mengapa ada hukuman dari Tuhan? Karena orang menyembah, itu tuduhan mereka, menyembah berhala, yaitu ikon-ikon.
Ini sebenarnya peristiwa pandangan yang sering muncul ya, di mana terjadi bencana sampai dengan hari ini. Kalau terjadi bencana, lalu ada orang-orang yang menganggap itu hukuman dari Tuhan. Oke, itu dari zaman dulu sampai sekarang masih sama saja ya. Lalu di samping itu ada pengaruh dari agama Islam dan Yudaisme atau agama Yahudi yang melarang pembuatan patung atau gambar yang menyerupai apapun yang terkait dengan Allah dan larangan untuk menyembahnya. Nah, jadi orang mempunyai pandangan karena pengaruh itu sehingga akhirnya Kaisar Leo mengeluarkan dekret yang memerintahkan agar tidak boleh lagi orang membuat ikon dan tidak boleh lagi menggunakan gambar atau patung orang kudus dalam peribadatan. Nah, masalah ikonoklasme itu dari pihak gereja itu ditanggapi dengan mengadakan konsili Nikea yang kedua tahun 787. Nah, dalam salah satu dekret dari konsili Nikea kedua itu dikatakan bahwa gambar-gambar yang terhormat dan suci harus dipersembahkan di gereja-gereja Allah yang kudus, yaitu gambar Tuhan dan Allah kita, Juru Selamat kita Yesus Kristus, Bunda kita yang tak bernoda, Theotokos yang kudus, dan gambar para malaikat dan semua orang kudus. Gambar-gambar itu dikatakan harus diberi penghormatan dengan sembah bakti, bukan dengan ibadat sejati, bukan dengan pemujaan, tapi dengan sembah bakti. Karena kalau ibadat sejati, pemujaan itu hanya diberikan kepada Allah saja. Nah, konsili Nikea kedua ini oleh gereja Yunani sampai hari ini diperingati sebagai Hari Kemenangan Ortodoksi. Hari Kemenangan Ortodoksi, hari kemenangan ajaran yang benar. Itu dengan demikian itu masalah penghormatan terhadap orang kudus, kultus terhadap orang kudus selesai secara teologis dalam gereja. Masalah muncul kembali baru pada abad ke-16 ketika terjadi reformasi Protestan. Nah, salah satu prinsip kaum Protestan adalah sola scriptura. Yang dimaksudkan ialah hanya kitab suci saja yang menjadi dasar ajaran dan praktek hidup beriman. Nah, dalam kitab suci ada larangan untuk membuat patung dan larangan menyembah selain Allah. Misalnya yang terdapat dalam kitab Keluaran tadi. Dan tidak ada perintah atau contoh kultus terhadap orang kudus. Apalagi dalam surat Paulus kepada Timotius yang pertama, bab 2 ayat 5 dikatakan, esa pula dia yang menjadi pengantara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Nah, berdasarkan argumen seperti ini secara singkat, kaum Protestan menolak dan menentang kultus terhadap para kudus. Itulah sebabnya sampai dengan hari ini orang-orang Protestan seringkali menuduh orang Katolik jatuh dalam jatuh dalam penyembahan berhala karena menghormati orang kudus dan orang kudus yang direpresentasikan pada patung atau gambarnya. Oke. Nah, singkat saja, peran kultus terhadap orang kudus dari cerita tadi sebenarnya sudah mulai kelihatan bahwa kultus terhadap orang kudus itu menjadi bentuk agama rakyat, popular religion, ya. Dipraktekkan oleh kebanyakan umat beriman yang muncul secara spontan, bukan perintah atau ajaran resmi dari atas, tapi muncul secara spontan dari tengah-tengah umat beriman. Dan itu dilakukan oleh siapa saja dengan mudah.
mudah karena tidak selalu membutuhkan seorang imam. Dan dengan demikian maka kultus terhadap Orang Kudus itu dalam sejarah terbukti berperan menjaga iman dan identitas umat beriman, terutama ketika tidak ada pelayanan dari seorang imam. Romo Mangunwijaya almarhum, dia mengatakan bahwa pada masa penjajahan Jepang, ketika banyak pastor Belanda ditahan oleh Jepang dan banyak banyak umat di banyak daerah tidak mendapatkan pelayanan seorang imam, tapi iman umat itu bertahan. Bertahan karena apa? Itu antara lain karena devosi terhadap Orang Kudus, walaupun tidak ada imam, ya, mereka masih bisa melakukan kultus terhadap Orang Kudus, misalnya dengan rosario, dengan rosario bersama dan seterusnya. Dengan demikian maka iman umat dan identitas mereka sebagai orang Kristen Katolik terjaga. Itu yang terjadi dalam sejarah. Nah, singkat saja, argumen yang membela kultus terhadap para kudus dalam kitab Wahyu bab 5 ayat 8, dikatakan bahwa orang-orang kudus di surga mempersembahkan doa-doa kita kepada Tuhan dalam bentuk satu cawan emas penuh dengan kemenyan. Itu seringkali ditafsirkan bahwa orang-orang kudus itu mempersembahkan doa-doa kita di hadapan Tuhan. Yang berikut, kalau dikatakan bahwa yang menjadi pengantara itu hanya satu, yaitu Yesus Kristus, maka kepengantaraan Orang Kudus itu bukan kepengantaraan lain selain Yesus Kristus. Karena kepengantaraan Orang Kudus itu dihayati dalam kesatuan dengan kepengantaraan Yesus Kristus itu. Karena Orang Kudus telah bersatu dengan Yesus Kristus, sehingga tidak perlu dipertentangkan antara kepengantaraan Orang Kudus dengan kepengantaraan Kristus. Oke, itu argumen singkat saja untuk mempertahankan atau membela kultus terhadap Orang Kudus. Nah, baik juga diingat dalam berdevosi terhadap Orang Kudus, ya, atau melakukan kultus terhadap Orang Kudus, perlu diingat jangan sampai kita jatuh dalam penyembahan terhadap berhala. Sebagai penutup, saya mau mengatakan bahwa saya bukan ahli, maka yang saya sampaikan tadi hanya bahan untuk percakapan lebih lanjut. Saya tidak mengetahui semua hal terkait dengan kultus para kudus, maka saya mengajak Anda semua, mari berbagi. Setiap peserta dipersilahkan untuk bertanya dan berbagi pengalaman dan pengetahuan. Sharing pengalaman dan pengetahuan Anda akan sangat berguna bagi semua. Di sini ada teman-teman saya yang bisa membantu menambah, menjelaskan, dan seterusnya. Ada Pastor Berti Tio, ada Pastor Stanley Pondaa, ada Pastor Hertanto, dan lain-lain. Di antara peserta yang lain, saya yakin juga banyak yang mempunyai pengalaman sendiri terkait dengan kultus terhadap Orang Kudus. Silahkan berbagi, baik berbagi pengalaman maupun berbagi pengetahuan. Terima kasih. Baik, disampaikan terima kasih kepada Pastor Anton yang sudah membawakan materi tentang devosi atau kultus kepada para kudus. Sebelum kita lanjut ke sesi sebelumnya, izinkan saya untuk menggarisbawahi beberapa hal. Materi yang dibawakan berisi 17 bagian penting yang dimulai dengan pengertian dari kultus. Selanjutnya berisi praktik yang dilakukan oleh sejumlah gereja. Yang ada pula berisi latar belakang dari dimensi antropologis. Kemudian diuraikan dengan sangat jelas sejarah yang berisi bagaimana suatu penghormatan itu dimulai dari spontanitas dari umat. Kemudian narasumber menjelaskan tentang teologi dari kemartiran sebagai
bentuk mengikuti teladan Kristus, melawan iblis, persatuan diri dengan Kristus, kehadiran Roh Kudus, pengorbanan diri, kepenuhan dan kesempurnaan cinta kasih. Dilanjutkan pula dengan kemartiran dan sakramen baptis, juga makna eskatologis dari kemartiran. Kemudian dilihat pula tentang doa permohonan dari para martir, yang mana dimulai ketika masa penganiayaan berakhir. Dengan terbitnya Dekret Milan menjadi kesempatan untuk orang beralih kemartiran dari mati sebagai martir, kini beralih ke hidup membiara. Di situ kemudian dilihat bagaimana perubahannya di wilayah timur dan wilayah barat Romawi. Di sana kemudian muncul apa yang kita kenal sebagai hagiografi dengan 4 bagiannya, Passio Vitae, Libri Miraculorum, dan Translationes. Kemudian bagaimana pengaruh promosi penyebaran tentang devosi ini yang membuatnya sungguh sangat berperan penting, di mana Orang Kudus menjadi patron atau pelindung. Kemudian dilanjutkan dengan siapa yang menentukan atau bagaimana proses penentuan Orang Kudus itu. Dan kemudian dilanjutkan dengan 2 argumen, baik yang pro maupun kontra, yang membela atau menentang devosi dan kultus ini beserta penjelasan-penjelasannya. Nah, dengan demikian kita masuk ke sesi selanjutnya, itulah sesi tanya jawab. Apabila ada peserta yang ingin bertanya, dipersilakan untuk menyalakan mic dan menyampaikan pertanyaan, ataupun menyampaikan pertanyaan di kolom chat. Sejauh saya lihat di kolom chat ini sudah ada 1, 2, 3, 4 pertanyaan. Namun saya ingin 2 orang penanya pertama dari para peserta yang ingin bertanya langsung. Dipersilakan. Kesempatan pertama saya berikan kepada Bapak Lukas Mamahit. Ya, terima kasih moderator dan terima kasih Pastor. Mohon pencerahan Pastor berhubungan dengan penjelasan tadi sehubungan dengan hagiografi dalam kaitan dengan Orang Kudus ini. Ada penegasan bahwa orang suci atau Orang Kudus ini sudah terpilih sejak ada di dalam kandungan, ya. Dalam hal ini sudah dipilih oleh Allah bahwa orang ini yang ada di dalam kandungan, katakanlah si A atau si B, akan menjadi Orang Kudus atau orang suci. Nah, bagaimana dengan Santo Paulus, ya, yang kita percaya sebagai seorang santo yang ya berkobar-kobar dalam mewartakan Kristus, namun ia sebelumnya adalah justru yang menentang, yang mengejar para pengikut-pengikut Yesus. Nah, sehubungan dengan argumen yang mengatakan bahwa orang suci sudah dipilih oleh Allah masih di dalam kandungan, seperti Santo Paulus ini yang ya bernama Saulus sebelumnya, setelah dia bertobat maka menjadi Paulus. Bagaimana argumen ini bisa katakanlah diperkuat sehingga bisa menjadi alasan bahwa Orang Kudus itu sudah dipilih Allah sejak di dalam kandungan. Nah, berhubungan dengan Santo Paulus ini bagaimana? Mohon pencerahannya, Pastor. Itu saja. Terima kasih, Pastor. Baik, terima kasih kepada Bapak Lukas atas pertanyaan. Saya membaca pertanyaan kedua dari kolom chat dari Pak Stef Tokan. Dalam gereja, kita juga mengenal ada devosi kepada diri Yesus, misalnya devosi kepada Hati Kudus. Nah, bagaimana kita harus memahami dan bisa mempertanggungjawabkan secara teologis, serta mengaitkan kultus kepada Orang Kudus dan devosi kepada diri Yesus ini. Dan pertanyaan selanjutnya dari partisipan atas nama Ferol. Tadi telah dijelaskan soal latria, hiperdulia, dan dulia. Tapi sepertinya tidak disinggung soal protodulia. Mohon bisa dijelaskan lebih lanjut, apakah dalam kaitan dengan tahun ini yang ditetapkan oleh Tahta Suci sebagai tahun khusus bagi protodulia? 3 pertanyaan itu dulu.
Saya berikan kesempatan kepada narasumber untuk menjawab. Yang pertama tentang Paulus. Jadi tadi dalam sejarah muncul pandangan bahwa orang suci itu sudah suci sejak sebelum lahir. Ini lepas dari Paulus, tapi kalau seseorang dikatakan suci, lalu mulai dicari-cari atau mulai dibuat cerita tentang masa kecilnya yang tidak lazim, seperti itu. Masa kecilnya yang tidak lazim, seperti itu. Nah, cerita-cerita ini di kemudian hari diuji kembali, diteliti kembali, dan ini ternyata faktanya tidak benar, hanya mengungkapkan pandangan orang pada waktu itu bahwa orang yang suci itu sebenarnya sudah dipilih dari sejak sebelum lahir. Ini sebenarnya di dalam kitab suci ada juga contoh-contohnya, tapi tidak semua orang suci seperti itu. Ya contoh, Musa masa kecilnya kan tidak seperti lazimnya. Bunda Maria juga menurut kitab-kitab apokrif itu orang tua Bunda Maria itu sampai masa tuanya susah untuk mendapatkan anak, baru nanti kemudian mendapatkan anak dipersembahkan ke Bait Allah itu. Lalu dia menjadi orang suci, Bunda Maria, seperti itu. Itu contoh, tapi tidak semuanya seperti itu ya, kekecualian ya seperti Paulus atau orang-orang lain yang bertobat gitu ya. Sekali lagi yang saya mau katakan adalah tadi itu bukan soal fakta, tapi soal pandangan bahwa pada waktu itu orang mempunyai pandangan bahwa orang suci itu mestinya sudah suci sejak sebelum lahir. Nah, itu. Seperti itu. Menjawab pertanyaan? Ya, Bapak Lukas Mamahid. Ya, baik. Yang pertanyaan kedua apa tadi? Pertanyaan kedua tadi tentang bagaimana devosi dalam kaitannya dengan devosi kepada Yesus. Oh, dari saudara Stef Tokan. Apa kabar Pak ya. Stef Tokan? Baik, yang kita bicarakan devosi atau kultus terhadap orang kudus, tapi sikap devosional itu bisa kepada, bukan bisa, malah memang harus juga sikap devosional itu ditujukan juga kepada Allah, dan juga kepada Yesus, dan juga kepada hal-hal yang terkait dengan sejarah keselamatan atau peristiwa-peristiwa hidup Yesus. Nah, seperti itu. Bisa juga. Jadi itu satu sikap devosional itu sekali lagi yang menjadi sasarannya itu bisa Allah, bisa Allah Bapa, bisa Yesus, bisa Roh Kudus, bisa peristiwa-peristiwa sejarah keselamatan ya, seperti peristiwa menjelang Pentakosta, orang membuat devosi, membuat novena kepada Roh Kudus. Oke, itu suatu bentuk devosional terhadap peristiwa-peristiwa dalam sejarah keselamatan. Jadi ini saling melengkapi dengan devosi atau kultus terhadap orang kudus. Jadi itu satu arah ya, seperti itu. Baik. Begitu Pak Stef Tokan ya. Nah, yang ini protodulia. Jadi yang tadi sudah disebut latria, hiperdulia, dan dulia. Sekarang protodulia. Nah, Saudara Ferol, Anda memahami protodulia ini apa? Saya tadi sudah bilang kita berbagi pengetahuan dan pengalaman. Penghormatan pertama, Pastor. Iya, proto itu memang berarti pertama atau yang sifatnya lebih spontan sebelum menjadi sesuatu yang resmi gitu ya, yang resmi itu seperti itu. Tapi yang pembedaan tadi, latria, hiperdulia, dan dulia itu menjadi istilah teologis yang muncul dalam konsili Nikea kedua tahun 787. Jadi dalam
Dekret konsili tidak disebut tentang protodulia. Tidak disebut bukan berarti tidak ada ya. Nah, seperti itu. Lalu kaitannya dengan bagaimana Anda melihat kaitannya dengan tahun ini yang ditetapkan oleh Tahta Suci sebagai tahun khusus bagi protodulia? Apa yang Anda maksud? Tadi sepertinya Pastor yang dari Pastor Stanley sudah menambahkan tadi penghormatan kepada Santo Yosef, dan ini kan kita hampir tiba di penghujung tahun bagi Santo Yosef, Pastor. Jadi protodulia itu adalah penghormatan kepada Santo Yosef, mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut. Oke, itu Pastor Stanley bisa menjelaskan. Ini bagian juga dari penghormatan atau kultus terhadap orang kudus. Iya, sebenarnya tadi berkaitan dengan hierarki penghormatan yang tadi disinggung oleh Pastor Anton itu kan jadi ada latria. Latria itu kan penghormatan kepada Tuhan dan Tritunggal Maha Kudus, tapi juga ada hierarki penghormatan lain yang dikenal di dalam tradisi gereja. Yang hierarki yang kedua adalah hiperdulia, bukan hiperlatria. Hiperdulia itu tentu penghormatan yang tertinggi, hiper itu ditujukan kepada Maria tentunya. Lalu kemudian ada istilah yang muncul protodulia. Jadi dan itu ini tahun ini tentu disinggung Santo Yosef itu dia menjadi yang pertama dari ya katakanlah yang pertama penghormatan yang pertama lah. Lalu kemudian tingkatan yang berikut adalah dulia. Nah, dulia itu berarti penghormatan yang diberikan kepada orang-orang kudus. Itu sebenarnya, singkat saja. Oke, baik. Terima kasih itu kepada Pastor Stanley yang sudah menambahkan. Yang saya sebut tadi itu yang ada di Konsili Nikea kedua. Oke, baik. Baik, terima kasih kepada narasumber dan juga Pastor Stanley yang sudah memberikan penjelasan tentang konteks dan pertanyaan ketiga. Apakah ada pertanyaan yang mungkin, bukan pertanyaan, tanggapan soal ini atau dua pertanyaan sebelumnya dari peserta yang lain? Nah, kalau tidak ada, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Di kolom chat sudah ada pertanyaan dari partisipan atas nama Cliff Tedianto. Pertanyaan pertama, menurut Romo, sejauh mana ya cita-cita memiliki orang kudus lokal di Indonesia bisa di follow up? Karena fenomena kultus lokal kan memang ada terhadap sejumlah tokoh seperti Romo Sanjaya dan Monsinyur Gabriel Manek. Pertanyaan kedua, apakah topik atau ilmu tentang ini bisa didalami lebih lanjut karena rupanya partisipan memiliki ketertarikan khusus begitu. Pertanyaan ketiga dari Saudara Jordi Mamahit, bagaimana kita bisa mengetahui bahwa orang tersebut dinyatakan sebagai orang kudus padahal sudah dimakamkan? Apakah makamnya dibongkar atau bagaimana? Baik, itu dulu 3 pertanyaan. Diberikan kesempatan kepada narasumber. Baik, yang pertama Saudara Cliff, teman saya dari Jakarta ini. Ya, selamat jumpa lagi. Selamat jumpa Cliff. Apa kabar? Baik Romo. Romo sehat? Sehat-sehat. Hanya sering masuk angin karena naik motor dan kehujanan. Sehat Romo. Baik, tentang orang kudus ini, sekarang ini juga ada masalah politik. Itu perlu diperhitungkan juga. Jadi ada politik dan juga ada unsur ekonomisnya juga. Sekarang ini untuk memproses seseorang menjadi kudus harus dimulai di gereja lokal, ya. Dikumpulkan dokumen-dokumen yang terkait dengan kehidupan orang itu. Terkait dengan kehidupan orang itu. Dokumen itu bisa
catatan-catatan khotbah atau renungan atau apa, apakah dari catatan-catatan ini dia ajarannya benar atau tidak, lalu riwayat hidupnya bagaimana, dan seterusnya. Itu harus diteliti. Kalau dokumen-dokumennya tidak mencukupi, maka seringkali lalu prosesnya tidak bisa lanjut. Tidak bisa lanjut. Bukan karena orang itu tidak suci, bukan, tetapi proses formalnya itu sulit untuk dilanjutkan karena kurangnya dokumen. Lalu yang berikut harus ada mukjizat, kan? Nah, mukjizat pun juga harus disertai dengan dokumen. Misalnya mukjizat kesembuhan. Itu berbeda dengan yang sering dilakukan oleh kelompok-kelompok Kristen tertentu dengan sangat gampang menyatakan suatu peristiwa sebagai mukjizat. Dalam gereja Katolik, sesuatu dikatakan mukjizat, misalnya penyembuhan, itu harus melalui sebuah proses. Misalnya orang sakit, itu sebelumnya ada dokumen yang menyatakan bahwa sakitnya itu menurut perhitungan medis tidak bisa disembuhkan. Nah, kemudian dimohonkan doa dengan pengantaran orang tertentu, lalu sembuh. Nah, kesembuhannya itu juga bukan kesembuhan sementara, tapi kesembuhan yang permanen dari sakit itu. Nah, bisa jadi terjadi kesembuhan, tetapi dokumen yang pertama, dari dokumen medis yang pertama yang menyatakan bahwa sakitnya tidak bisa disembuhkan, dokumennya tidak ada misalnya, lalu prosesnya menjadi gagal atau terhentilah untuk sementara, seperti itu. Jadi harus diteliti seperti itu. Lalu itu harus dibentuk juga sebuah tim, jadi mulai dari gereja lokal, ordo atau keuskupan, lalu harus diajukan ke kepausan. Nanti di sana akan dibentuk tim lagi, jadi harus diteliti lagi. Nah, seperti itu. Jadi prosesnya rumit. Itu membutuhkan biaya yang besar juga. Lalu ada pertimbangan politis juga. Kalau seseorang dinyatakan santo atau santa, itu akan menimbulkan reaksi dari umat setempat atau tidak, dari masyarakat setempat. Karena sekarang ini di Indonesia misalnya, itu masalah agama menjadi masalah yang sangat sensitif. Jadi kalau Romo Sanjaya misalnya mau dijadikan santo, itu akan menimbulkan reaksi kontra atau tidak dari masyarakat Indonesia. Itu juga diperhitungkan. Saya ambil contoh yang sedikit lain, itu soal pertimbangan politis ini. Paus Pius ke-12 sudah beberapa kali mau diproses menjadi santo. Tetapi orang-orang Yahudi keberatan karena orang-orang Yahudi menilai Paus Pius ke-12 tidak berbuat apa-apa untuk menyelamatkan orang Yahudi pada masa Hitler. Jadi ketika orang Yahudi mau dibinasakan oleh pasukan Hitler, Paus Pius ke-12 di mata orang Yahudi tidak berbuat apa-apa yang sebenarnya dia bisa lakukan. Maka orang Yahudi keberatan kalau Paus Pius ke-11 mau dijadikan santo. Maka sampai sekarang dia masih belum menjadi santo. Nah, contoh seperti itu. Jadi sekali lagi untuk Indonesia hal-hal seperti itu diperhitungkan juga ya. Apalagi agama masalah yang sangat sensitif. Oke. Lalu, terus ini menjawab juga tentang ini tadi ya, pertanyaan yang ketiga. Kalau orang sudah mati, bagaimana mau dinilai kesuciannya? Nah itu, makanya diperlukan dokumen-dokumen yang memadai untuk menilai. Kalau tidak ada dokumen yang memadai, ya prosesnya tidak bisa dilanjutkan. Ini untuk menghindari jangan sampai keliru. Contohlah kalau masih ingat saya mengatakan peristiwa yang pernah terjadi di Indonesia. Dulu barangkali Anda pasti ingat itu peristiwa yang Pak Thomas yang mengatakan Bunda Maria akan menampakkan diri di suatu tempat. Berulang kali dia mengatakan seperti itu. Tapi nanti kemudian ternyata ada orang yang komplain, maaf saya katakan karena Pak Thomasnya sudah meninggal ya. Ada yang komplain bahwa ternyata Pak Thomas itu
menggunakan uang milik orang, seperti itu. Lalu Pak Thomas ini dulu mempunyai patung Bunda Maria yang mengeluarkan air mata darah, konon seperti itu. Tapi karena Pak Thomasnya riwayat hidupnya ternyata tidak mendukung itu, lalu itu tidak bisa diproses dinyatakan secara resmi sebagai mukjizat misalnya, seperti itu. Oke, agak menyimpang sedikit. Oke. Baik, terima kasih kepada Romo yang sudah menjawab. Saya rasa sudah jelas bahwa untuk menentukan seorang menjadi kudus atau tidak, ada proses-proses yang perlu ditempuh, begitu juga dengan berbagai macam pertimbangan politik, ekonomi, dan lain sebagainya. Di sini masih ada satu pertanyaan dari partisipan atas nama T. Tulus Widodo. Apakah kultus hanya ditujukan terhadap orang yang meninggal? Bagaimana dengan praktek di masyarakat saat ini? Karena rasa hormat terhadap pimpinannya dengan rela mencium tangan dan kaki pimpinan, apakah dapat dikategorikan pengkultusan? Demikian pertanyaan. Mohon tanggapan dari narasumber. Baik, Mas Wid, ini saudara saya dari kampung ini, tapi sekarang tinggal di Jakarta. Baik, itu sebenarnya gejala kultural antropologis yang saya katakan di awal tadi. Kita mempunyai atau di dalam kodrat manusia itu mempunyai ada kecenderungan untuk menghormati orang yang berjasa, orang yang dianggap menjadi pelindung kita, petinggi kita, orang yang kita hormati, orang yang dalam tanda kutip menjadi pahlawan kita. Itu memang ada kecenderungan untuk menghormatinya. Nah, kalau soal cium tangan dan atau cium kaki dan seterusnya kepada orang yang kita hormati itu menurut saya belum bisa dimasukkan sebagai kultus, tapi itu sebagai suatu tahap di bawahnya sedikit, yaitu suatu bentuk penghormatan terhadap orang itu. Jadi menurut saya ini hal yang wajar. Penghormatan bisa diungkapkan dengan itu ya, cium tangan, cium kaki, tapi juga dengan membungkuk, di tempat lain dengan jabat tangan. Ya sekarang masa COVID tidak boleh jabat tangan, tapi itu adalah ungkapan-ungkapan lahiriah untuk menghormati seseorang. Itu ya. Oh ya, saya mau tambahkan sedikit yang gejala kultural tadi. Orang yang sudah mati, orang tua yang sudah mati misalnya, seringkali juga dimintai restu juga ya. Kalau seseorang mau menikah misalnya, tapi orang tuanya sudah meninggal, lalu orang datang di kuburnya misalnya, atau membuat di tempat-tempat tertentu membuat semacam sesaji untuk minta doa restu semacam itu. Jadi itu adalah suatu kecenderungan yang agak umum lah, ada di mana-mana dari dulu maupun sekarang. Baik, ada lagi? Baik, Romo. Tadi di sini Pastor Hengki menanggapi tentang bagaimana bentuk contoh konkret dari salah satu uskup MSC yang proses awal menuju kanonisasi terhenti karena salah satu faktor, yang mana Vatikan menanyakan mengapa beliau suka menghisap cerutu. Nah, di situ Pastor kemudian tulis mungkin Vatikan takut para pencinta tembakau merasa punya pelindung. Ya, jadi itu adalah salah satu bentuk contoh bagaimana proses itu berlangsung sangat ketat dan jelas sampai hal-hal kecil pun diperhatikan dan dicari. Nah, di sini ada satu lagi pertanyaan dari partisipan atas nama Oloan Hutagalung. Apakah salah atau berdosa jika kita tidak mengikuti doa-doa devosi kepada orang kudus atau doa novena atau devosi kepada hati kudus atau misa Jumat pertama? Silakan Romo untuk menjawab. Selamat malam Pak Oloan. Ya, selamat malam Romo. Ini di Wawonasa atau di Binangun ini. Sehat-sehat Pak Oloan. Sehat Romo. Baik. Nah, kalau mau dikatakan dosa atau tidak, sebenarnya tidak bisa ya, tidak ya. Dalam puji syukur, buku puji syukur halaman 24 di sana dikatakan ada 3 bentuk doa, yang satu liturgi,
doa-doa liturgis, yang kedua devosi, yang ketiga itu doa pribadi. Jadi ketiga-tiganya saling melengkapi satu dengan yang lain. Nah, devosi, namanya devosi, setiap orang itu bisa memilih devosinya kepada siapa. Jadi sebenarnya tidak wajib bahwa saya harus devosi kepada Bunda Maria misalnya. Tidak wajib dalam pengertian kalau saya tidak melakukannya lalu saya berdosa dalam pengertian itu ya. Orang bisa memang Bunda Maria diberi penghormatan yang sangat khusus ya, hiperdulia. Jadi orang beriman memang hendaknya memberikan penghormatan terhadap Bunda Maria. Tetapi bukan berarti lalu kalau kita tidak rosario berarti kita tidak berdosa. Berarti kita berdosa. Tidak seperti itu ya. Tidak seperti itu. Tetapi baik mengikuti rosario bukan hanya sebagai suatu devosi kepada Bunda Maria, tapi juga sebagai ungkapan kebersamaan kita dengan orang lain. Karena dengan cara itu kita memelihara iman kita. Nah, memelihara iman kita inilah yang menjadi kewajiban kita sebagai orang beriman. Jadi kita tidak melihatnya dari segi dosa atau tidak dosa, tetapi kita melihatnya sebagai sebaiknya atau semacam itu ya. Sebaiknya kita melakukannya karena bukan hanya sekedar devosinya itu sendiri, tapi juga penghayatan imannya dalam kebersamaan dengan orang-orang lain itu. Seperti doa rosario bulan Mei dan Oktober itu bukan hanya mempunyai aspek devosional saja, tetapi juga mempunyai aspek sosial karena kebersamaan kita dengan orang-orang lain itu. Begitu Pak Oloan ya. Nah, Jumat pertama itu devosional kepada Hati Kudus ya. Ya tidak, lalu kalau tidak mengikuti lalu berdosa begitu itu tidak. Tetapi kalau kita punya niat untuk mengikuti ya sebaiknya kita mengikuti niat itu. Nah, seperti itu. Apalagi kalau ada alasan untuk tidak mengikuti Jumat pertama, ada alasan misalnya karena tidak bisa. Misalnya Pak Oluan jauh, kendaraannya cuma satu, kendaraan sedang dipakai oleh Felix misalnya. Ya tidak bisa pergi, ya dalam kasus seperti ini ya tidak apa-apa. Tapi kalau melakukannya maka itu akan sangat baik, ya, seperti itu. Jadi saya tidak melihatnya pertama-tama sebagai soal dosa dan tidak dosa, tapi alangkah baiknya kita melakukannya. Nah seperti itu. Baik, terima kasih. Ya terima kasih Romo. Baik, terima kasih kepada para penanya dan juga narasumber. Kita dari tadi sudah mendengarkan penjelasan, katakanlah secara intelektual. Saya ingin beri kesempatan kepada partisipan, entah pastor, mahasiswa, atau siapa saja, untuk bersharing bagaimana pengalaman Anda dalam berdevosi atau menjalankan kultus pada orang kudus ini. Apakah ada perasaan apa yang hidup atau apa? Saya berikan kesempatan kepada satu orang. Boleh langsung mengaktifkan chat atau menggunakan fitur raise hand. Kalau belum ada, saya ingin memberikan kesempatan kepada Romo Hertanto untuk mungkin menambahkan satu dua hal atau menggaris bawahi beberapa poin. Kepada Romo Hertanto dipersilahkan. Oke, terima kasih atas kesempatan Pastor Antonius Tukiran. Terima kasih atas paparan yang menarik ya, dilihat dari sejarah kita melihat bagaimana perkembangannya. Saya sendiri merasa sangat senang dengan paparan tadi, dan pertanyaan saya adalah, atau yang muncul di dalam hati saya adalah, sekarang kalau kita mempunyai banyak orang kudus, apa kegunaannya bagi kita gitu kan? Dan memang secara teologis itu sangat menarik ya, kita mempunyai orang-orang yang berjalan menuju kepada Tuhan. Kita semua dipanggil kepada kekudusan ya, kekudusan yang paling puncak adalah memang kita bersatu dengan Tuhan ya, dan Tuhan memberikan rahmat-Nya. Ya, Tuhan memberikan kepada setiap orang yang dipanggil itu rahmat-Nya. Dan itu sebabnya di dalam privasi kepada orang kudus,
disebut di sana ya, dengan memuliakan para kudus, kita memuliakan rahmat yang Tuhan berikan kepada orang tersebut yang bekerja memang sungguh-sungguh ya. Kita memuliakan orang kudus ya, kita memuliakan ya apa yang telah Tuhan buat ya. Dikatakan dalam privasi orang kudus yang pertama misalnya, di kalangan para kudus engkau memahkotai perbuatan baik mereka, engkau menyempurnakan anugerah-anugerahmu. Jadi anugerah Tuhan disempurnakan. Lalu kemudian dengan teladan mereka kita berlari seperti begitu ya. Di dalam privasi yang kedua itu kita ya, dengan pengakuan iman yang mengagumkan dari para kudusmu, engkau terus-menerus menyuburkan gerejamu dengan kekuatan baru dan memberikan kepada kami tanda kasihmu yang amat pasti. Nah, dengan demikian lalu kami dikuatkan oleh teladan mereka yang unggul. Nah, menghormati para kudus, lalu kemudian mengajak kita lalu ya juga meneladan mereka. Ya, Santo Ignatius di dalam riwayat hidupnya, ya dia pernah tidak tahu mau membuat apa, lalu dia membaca kisah orang kudus itu, dan membaca kisah orang kudus mengubah hidupnya. Ya, yang tadinya dia mau menyembah raja dunia, lalu kemudian dia mengubah haluan menjadi pengikut raja surgawi. Lalu kemudian sungguh-sungguh dia. Jadi dia katakan bacaan yang paling bagus, yang sungguh-sungguh rohani, ya adalah bacaan tentang orang kudus. Ya, bacaan yang ditulis dengan baik, ya mengubah, ya bukan hanya pengetahuan kita, tapi kemudian juga secara semangat, ya lalu kemudian membuat kita mengikutinya. Dan begitu, ya orang-orang kudus ini mencerminkan apa yang mereka imani, apa yang mereka sudah lihat dari Yesus, dan lalu mereka mau mengikuti Yesus, begitu ya, baik di dalam tadi kemartiran, ya di dalam pengakuan iman, tetapi juga di dalam teladan-teladan yang kecil-kecil dalam kesetiaan mereka, ya lalu kemudian mereka ikut. Nah begitu, jadi mengikuti orang kudus itu untuk kita sebagai orang Katolik itu berguna sekali, ya karena apa? Ya kita bisa diberi teladan yang begini loh, ya maka banyak sekali orang kudus dengan berbagai macam pekerjaannya. Ya misalnya yang terakhir misalnya kita mendengar Carlo Acutis ya di dalam zaman modern di mana ada banyak sekali internet dan sebagainya, ya orang-orang muda juga sibuk di sana, ya ada seorang yang bisa memanfaatkan situasi internet dan sebagainya, toh dia menjadi orang kudus, jadi bukan sesuatu yang duniawi lalu kita harus takut, ya itu dia. Nah seperti ini bisa menjadi teladan kita, ya begitu banyak teladan orang kudus di berbagai macam bidang. Dan kita bisa mengambil teladan mereka sebagai jalan kesucian juga. Ya, kita masing-masing mempunyai jalan, kita masing-masing diberi rahmat, tapi dengan melihat orang kudus, kita melihat teladan kekudusan mereka. Dan saya rasa ini satu hal yang menjadi kekayaan Gereja Katolik. Ya, kita tidak menyembah dalam arti latria, kita menghormatinya, tetapi juga dengan menghormatinya kita mendapatkan satu kekayaan rohani yang untuk saya, untuk kita semua sangat penting di dalam perjalanan iman kita. Mungkin itu ya sebagai tambahan. Terima kasih atas kesempatan. Terima kasih Pastor Antonius Tukiran. Baik, terima kasih kepada Romo Hertanto yang sudah memberikan tanggapannya. Mungkin dari narasumber ingin sekali lagi memberikan katakanlah closing statement. Namun sebelumnya saya ingin mengingatkan kepada kita sekalian. Saya ingin mengingatkan kepada kita sekalian agar jangan lupa untuk mengisi daftar hadir dan mendownload sertifikat di link yang sudah dibagikan. Bagi mereka yang ingin memperoleh sertifikat, hanya akan diberikan kepada mereka yang sudah mengisi daftar hadir. Baik, Romo dipersilakan untuk memberikan closing statement. Baik, yang pertama tambahan, untuk penggelaran orang kudus sekarang ini di Vatikan ada kongregasi, bukan dalam pengertian tarekat, tapi semacam departemen di negara kepausan yang mengurusi penggelaran orang kudus, jadi proses kanonisasi di sana. Yang kedua,
setiap kita merayakan Ekaristi, kalau Anda memperhatikan dalam privasi bagian terakhir sebelum kudus-kudus, itu selalu ada kata-kata yang kurang lebih begini, bersama dengan para malaikat dan semua orang kudus, atau bersama dengan singgasana kekuasaan dan semua orang kudus, dan seterusnya. Jadi sebenarnya dalam doa kita itu mempersatukan diri dengan orang-orang kudus itu untuk berdoa kepada Allah Bapa. Yang kedua, seperti tadi saya katakan, bahwa devosi atau kultus terhadap orang kudus ini sangat berjasa bagi gereja, karena ini mampu untuk menjaga dan mengembangkan iman umat. Maka orang kudus bukan hanya dipandang sebagai pengantara doa-doa kita doa-doa kita kepada Allah, tapi seperti dikatakan oleh Romo Hertanto tadi, menjadi teladan, tetapi sekaligus juga kesadaran bahwa kita hidup ini dalam persekutuan dalam kebersamaan dengan orang-orang beriman yang sudah mendahului kita. Maka baik kalau devosi atau kultus terhadap orang kudus ini itu menjadi bagian dari kehidupan beriman kita. Terima kasih. Baik Romo, terima kasih atas tanggapannya. Namun saya rasa di sini ada satu dua pertanyaan yang cukup menarik juga, penting untuk saya rasa kita jawab supaya bisa semakin melengkapi pemahaman kita. Nah, di sini pertanyaan itu dari partisipan atas nama Meilani. Ini pertanyaan terakhir. Ada beberapa novena kepada orang kudus yang mewajibkan dilakukan pada jam khusus, dan ada juga yang harus di-share ke beberapa orang. Bagaimana sebenarnya praktik doa atau novena ini? Apakah memang harus terus 9 hari berturut-turut seperti yang biasa dilakukan? Dan yang kedua, mengenai relikwi para kudus. Saya mempunyai teman yang memiliki relikwi, katanya dari orang kudus. Selain gereja atau yang berhak mendapatkan, apakah orang biasa juga boleh memperoleh relikwi? Terima kasih. Romo, silahkan. Baik, yang pertama, namanya novena. Jadi novena itu berarti 9 kali. 9 kali itu bisa berarti 9 hari. Bisa juga 9 minggu, bisa juga 9 bulan, ya, 1 bulan 1 kali, 9 bulan. Ada orang novena 9 tahun, jadi setiap tahun dia pergi ke suatu tempat tertentu. Jadi yang penting itu 9 kali, bukan 9 hari. Supaya disebut novena memang harus 9 kali berturut-turut itu. Yang terkait dengan ini, pada jam tertentu itu novena kerahiman ilahi ya, jam 3 ya. Itu jam itu lebih untuk mengingatkan kita akan saat kematian Yesus. Apakah kalau tidak dibuat jam 3 dosa? Ya tentu tidak ya, cuma karena dikatakan bahwa Yesus wafat sekitar jam 3, maka alangkah baiknya kalau dilakukan pada jam itu. Nah kemudian yang harus di-share ya, harus di-share ke beberapa orang. Ini sedikit banyak ini tahayul ini yang harus di-share ini. Dulu ada yang namanya surat berantai. Orang kalau menerima surat dia harus memfotokopi, dulu memang begitu. Lalu mengirimkannya ke sekian orang, sudah dikatakan di situ. Lalu diberi contoh-contoh orang yang mengirimkan, lalu doanya terkabul atau dia mendapatkan keberuntungan. Yang tidak mengirimkan lalu mendapat celaka. Nah ini tidak usah dipercaya kalau ada seperti itu, kalau harus di-share. Tapi kalau Anda rasa bahwa novena ini baik, ya silahkan share sebanyak-banyaknya. Tetapi jangan Anda share hanya karena takut. Kalau tidak share nanti akan mendapat celaka begitu. Atau karena harapan, nanti kalau di-share nanti akan dapat keberuntungan. Jangan sampai ini mentalitas seperti ini yang ada dalam diri Anda. Di-share, tapi karena Anda merasa ini baik dibagikan kepada orang lain. Seperti itu. Yang berikut, relikwi. Sebenarnya tidak ada yang
sekarang ini relikwi tidak lagi populer, tetapi dulu sebenarnya sangat populer dan tidak dibatasi siapa yang boleh memilikinya. Hanya dalam prakteknya relikwi sering ditaruh di gereja atau di kapel atau di tempat doa. Relikwi itu supaya itu terbukti keotentikannya harus ada semacam sertifikat. Nah, kalau tidak ada sertifikatnya, tidak ada surat yang menerangkan itu dari mana, nanti diragukan keasliannya. Nah, seperti itu. Tetapi menjadi agak sulit, misalnya Paus Yohanes Paulus II sekarang sudah menjadi santo. Dia pernah datang ke Indonesia misalnya. Apakah kursi yang pernah didudukinya itu bisa dianggap sebagai relikwi? Nah, ini menjadi agak sulit juga ya. Nah, seperti itu. Baik. Pada akhirnya ternyata kehidupan kita, keberimanan kita dalam kaitannya dengan devosi pada Orang Kudus adalah sesuatu yang sangat penting dan berguna untuk kita hidupi, dan semoga webinar malam ini membantu kita untuk memahaminya secara lebih mendalam. Saya mengakhiri sesi diskusi dan tanya jawab di malam hari ini, dan bila ada hal-hal yang mungkin kurang jelas dapat Anda tanyakan langsung dengan menghubungi pihak Prodi Teologi Sekolah Tinggi Filsafat Seminari Pineleng. Sebelum mengakhiri, saya ingin menyampaikan satu pengumuman yang penting pula, itulah bahwa akan ada webinar lanjutan yang akan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 17 Desember 2021 di waktu yang sama dengan tema Advent dan Natal dari Perspektif Biblis. Ini akan dibawakan oleh narasumber Pastor Gerardus Vianney Untu, MSc. Dengan demikian kita diharapkan untuk hadir pula dan mengambil bagian dalam webinar ini, dan saya ingin mengakhiri sesi kita di malam hari ini. Kita yakin dan percaya bahwa devosi atau kultus kepada Orang Kudus yang lahir dari spontanitas umat kemudian tumbuh subur di gereja adalah bentuk ekspresi iman yang sangat konkret. Kita pun diajak untuk berdevosi, tetapi terutama kita diajak untuk meneladani kehidupan dari para orang-orang kudus itu, dan terutama dari Yesus sendiri. Paus Fransiskus dalam seruan apostoliknya Gaudete et Exsultate mengajak kita bukan hanya untuk menjadi atau belajar dari orang kudus, tetapi kita diajak untuk menjadi the saints next door, orang-orang kudus yang ada di sekitar kita, di tetangga-tetangga kita. Demikian, saya ucapkan terima kasih kepada narasumber Pastor Anton Tukiran yang sudah mengantarkan kita dan memberikan penjelasan, kepada para dosen yang lain, Pastor Stanley dan Romo Hertanto yang memberikan tambahan, kepada para penanya, dan kita sekalian sebagai peserta webinar malam hari ini. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada yang berkekurangan. Saya kembalikan kepada MC. Terima kasih kepada Pastor Antonius Tukiran MSc dan moderator, Saudara Reksi. Materi yang sungguh sangat menarik. Semoga apa yang dipaparkan dan kita diskusikan bersama pada malam hari ini semakin menambah insight kita dan semakin mendorong kita menuju kekudusan. Tanpa terasa kita telah di penghujung acara. Namun sebelum kita menutup webinar kita pada malam hari ini, kita akan foto bersama dan doa bersama. Jadi saya mohon kepada seluruh partisipan untuk kiranya mengaktifkan kamera untuk mengambil dokumentasi. Tidak lupa kami dari panitia mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada kita semua, para pastor, suster, frater, bapak ibu, dan mahasiswa yang telah meluangkan waktu untuk mengikuti webinar teologi pada sesi yang ketiga pada malam hari ini. Kami berharap kita semua bisa berjumpa lagi di webinar-webinar selanjutnya. Saya Michael Mefrikewo, selamat malam, Fides Veritas Ministerium.